Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun mahasiswa-mahasiswi Ibu berada. Di kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama mengenai mata kuliah P3K kita, khususnya pada materi di pertemuan 3, 4, dan 5 gitu ya. Di pertemuan ketiga menurut RPS kita yaitu membahas tentang pengantar materi P3K, yaitu tentang RPP dan silabus. Kemudian di pertemuan 4-nya tentang analisis contoh RPP dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 KIKD SMA. Kemudian di pertemuan kelima di tanggal ini yaitu tanggal 5 Oktober 2020 tentang analisis SKL, KIKD, silabus dan pedoman mata pelajaran. Kita coba satu-satu mulai dari pembahasan terkait RPP. Nanti silabusnya pada saat analisis di bagian bawah ya, di bagian materi pertemuan kelima tadi. Nah, RPP sekarang ini di tahun 2019 itu muncul atau keluarlah peraturan baru, yaitu peraturan Mendikbud nomor 14 tahun 2019, di mana format RPP-nya adalah dibuat hanya satu lembar atau RPP satu lembar gitu kan. Nah, RPP satu lembar ini atau peraturan tentang RPP satu lembar ini muncul dilatar belakangi dari Menteri kita, Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem atau Mas Menteri, yang menyatakan bahwa pendidik itu jangan terlalu dibebani dengan tugas-tugas administratif gitu kan. Salah satu tugas administratif yaitu membuat RPP, yang mana pada fakta di lapangannya sebenarnya RPP yang begitu tebal pun tidak semuanya dilaksanakan atau malah bahkan ada yang jatuh kepada formalitas saja. Nah, sehingga dibuatlah peraturan baru yaitu adanya edaran untuk pembuatan RPP satu lembar. Walaupun maknanya walaupun dinyatakan satu lembar, namun tidak menutup kemungkinan nanti ada lampiran-lampiran yang menyertai daripada RPP yang dibuat. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, di sini ada filenya, semoga terlihat di tempat anak-anak Ibu. Model format RPP sesuai surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, yaitu diawali dengan identitas daripada tempat pendidikan, mulai dari nama satuan pendidikan berarti nama sekolahnya, kemudian mata pelajaran atau temanya apa gitu kan, kelas, semester, kemudian materi pokoknya apa, alokasi waktu, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini mencakup langkah-langkah. Kemudian juga nanti di terakhiran ada poin ketiga, ada penilaian. Ini gambaran secara umum ya. Nah, di sini ada bintang catatan, komponen lainnya sebagai pelengkap. Artinya di luar daripada apa yang disebutkan di dalam peraturan ini dapat dijadikan sebagai pelengkap atau lampiran. Nah, kemudian kita coba lihat ke contoh yang telah dikerjakan. Ini bukan pada mata pelajaran kimia tapi pada mata pelajaran matematika sebagai contohnya. Ada juga yang menuliskannya bentuknya seperti ini, dalam bentuk kolom, tapi tidak dikolomkan juga tidak apa-apa, namun mengikuti komponen minimal yang ada di dalam peraturan tadi, yaitu yang pertama identitasnya, mulai dari nama sekolah boleh, kemudian di sini langsung ke kelas, semester, alokasi waktu, mata pelajarannya juga ada, materinya apa, bahkan ada yang menuliskan sampai guru gitu kan. Tapi ini menjadi acuan kita bahwa minimal yang seperti ini ada, seperti itu ya. Nah, kemudian tujuannya Ibu yakin anak-anak Ibu semua sudah mendapatkan informasi atau mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana penyusunan tujuan pembelajaran yang menggunakan konsep A, B, C, D. Ada A itu audience, kemudian B itu behavior, C itu adalah condition, dan D adalah degree gitu kan. Nah, jadi di sini kita lihat contoh tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab gitu kan. Kemudian di atasnya ada melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi, maka siswa mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, kita loncat dulu berkenaan dengan penyusunan tujuan pembelajaran. Biar ingat ya, kita ulang kembali mengenai penulisan tujuan pembelajaran. Seperti Ibu sampaikan tadi ada 4 rumus, yaitu ada rumus A, B, C, dan D, atau ada yang nyebutnya konsep A, B, C, D. A itu adalah audience. Audiensnya
berarti itu siswanya atau warga belajar atau peserta didik yang harus dapat mengerjakan perbuatan yang dirumuskan di dalam tujuan pembelajaran khusus ataupun tujuan instruksional khusus ataupun indikator gitu kan. Kemudian contoh audiensnya biasanya ada yang menuliskan siswa kelas 1 SMA atau misalnya peserta penataran, peserta penyuluhan atau kadang secara umum kita di RPP menuliskannya siswa saja seperti itu atau peserta didik saja. Kemudian ada behavior yaitu tingkah laku atau kegiatan warga belajar, yang mana tingkah laku yang diharapkan dapat dikerjakan oleh warga belajar setelah berakhir program pengajaran tertentu atau setelah pengajaran. Jadi contohnya di sini misalnya mereka menuliskan dapat menyebutkan 2 contoh kata benda. Nah, kalau di kimia misalnya dapat menuliskan persamaan reaksi yang setara daripada reaksi kimia. Nah, misalnya itu menjadi behavior, sesuatu yang dapat dilakukan oleh siswanya kita. Itu behavior. Kemudian condition atau kondisi, yaitu keadaan yang berupa syarat, kondisi yang harus dipenuhi pada saat tingkah laku atau kata kerja dilakukan warga belajar ketika perbuatan tersebut dievaluasi. Nah, syarat yang menjadi kondisi misalnya contohnya seperti dengan menggunakan kamus, atau biasanya kalau kita di kimia menulis melalui pengamatan siswa dapat menentukan reaksi kimia yang terjadi. Nah, itu sudah ada audiensnya sudah ada, kemudian behaviornya sudah ada, kondisinya sudah ada, ya, dengan menggunakan atau melalui apa, atau misalnya menggunakan apa, seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang menuliskan kondisinya dengan bahasa negatif gitu kan, atau dengan kalimat negatif seperti tanpa melihat buku catatan siswa dapat menentukan nilai bilangan oksidasi, misalnya seperti itu. Nah, kemudian degree-nya yaitu tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi, standar atau ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan khusus. Mencapai tujuan berarti melakukan kata kerja operasional dengan benar, seperti yang tertuang di behavior. Artinya dia dapat mencapai apa yang harus dilakukan berdasarkan kalimat behaviornya. Nah, contohnya di sini adalah degree-nya dengan tepat tanpa membuat kesalahan, dengan benar, dengan tidak salah, dengan teliti, dan sebagainya. Nah, itu terkait penyusunan tujuan pembelajaran. Kemudian di proses pembelajaran ini seperti pada umumnya ada dari pendahuluan atau apersepsi, kemudian ada kegiatan intinya, kemudian ada juga kegiatan penutupnya, dirincikan seperti ini. Kalau di beberapa RPP terdahulu itu kita bisa melihat ada kegiatan siswa, ada kegiatan guru, ya, dirincikan satu-satu. Nah, kalau di RPP 1 lembar ini lebih kepada apa yang dilakukan oleh siswa, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini pendahuluan menampilkan video, kemudian pertanyaan awal seperti apa, di mix ya, di situ ada kegiatan guru, ada kegiatan siswanya, seperti itu. Intinya gambaran mengenai proses pembelajaran yang ingin dilaksanakan. Nah, kemudian baru di akhir ada penilaian. Di sini kalau di contoh ini ada penilaian untuk rasa ingin tahu dilihat dari pengamatan pada proses pembelajaran, kemudian tanggung jawabnya dilihat pada proses pembelajaran dan sebagainya. Kemudian kita coba ke contoh RPP yang lain. Nah, ini ada Ibu menemukan contoh RPP seperti yang Ibu sampaikan, kan ada situs yang buat apa? Ada situs guru berbagi gitu, berkenaan dengan contoh RPP, silabus dan sebagainya. Di sini ada contoh RPP untuk mata pelajaran kimia. Kemudian materi tentang metode ilmiah, hakikat ilmu kimia dan sebagainya. Mungkin ada yang bingung ya, Bu, kok tampilannya beda-beda gitu kan. Memang sampai sejauh ini tidak ada format tampilan yang khusus gitu kan. Nah, kalau di sekolah itu biasanya disepakati sekolahnya mau bentuk RPP yang seperti apa. Nah, yang tidak boleh dilupakan itu adalah komponen-komponen minimal yang harus ada di dalam RPP. Seperti yang pertama tadi kan, identitas daripada lembaga yang menaungi
guru tersebut atau siswa tersebut, kemudian identitasnya juga dilengkapi tidak hanya sekedar nama sekolah, namun juga ke mata pelajarannya apa, kelas berapa, semester berapa, alokasi waktunya berapa, kemudian materinya tentang apa, dan itu pertemuan seperti apa. Nah, di sini ada contoh untuk yang kimia, mulai dari judul ya, rencana pelaksanaan pembelajaran gitu kan. Kemudian sekolah SMA ini boleh dalam tabel, boleh juga tidak. Kemudian mata pelajarannya apa, kimia, sekolahnya kan SMA apa gitu kan. Kelas atau semester ditulis kelas 10, ini kalau contohnya 10 semester 1, alokasi waktunya 3 kali 45 menit. Kemudian pertemuannya dijelaskan pertemuan keberapa. Nah, KD-nya kalau kita lihat dari contoh yang dari format Mendikbud tadi, tidak ada disediakan untuk penyajian KI dan KD. Jadi gambarannya tuh seperti ini, guru itu diharapkan sudah atau mempunyai arsip lain atau sudah mempunyai gambaran terkait KI dan KD yang akan digunakan di dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kalau di contoh yang ada ini, KD-nya mereka tuliskan, tapi tidak dituliskan rinciannya, hanya dituliskan poinnya, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Materinya disebutkan materi tentang apa, disebutkan, baru nanti ke tujuan. Nah, kalau kita cermati di sini, tujuannya belum secara penuh menuliskan atau mengikuti konsep ABCD tadi. Jadi sebaiknya nanti dari contoh ini anak-anak ibu bisa melengkapi gitu kan, memahami bahwa di dalam penulisan tujuan itu sebaiknya mengikuti konsep ABCD, di mana ada audiensnya, kemudian behaviornya, conditionnya, dan juga degree-nya. Kalau di sini kan tujuannya langsung mengidentifikasi alat-alat laboratorium kimia dan fungsinya, sedangkan kita tahu pada konsepnya penulisan tujuan pembelajaran itu diawali menggunakan konsep ABCD tadi. Berarti di sini bisa dengan kalimat ABCD itu tidak dalam artian harus urut A dulu, B dulu, C dulu, D dan sebagainya, tidak. Tetapi biasanya condition bisa ditaruh di awal, kemudian ada audience, baru behavior, baru degree, bisa seperti itu lumrahnya ya. Jadi kalau dilihat ini kita bisa mengoreksinya, misalnya di awal kita tulis melalui pengamatan siswa dapat mengidentifikasi alat-alat laboratorium kimia dan fungsinya dengan tepat. Kemudian yang B misalnya bahan kimia masih dengan pengamatan, berarti melalui pengamatan siswa dapat mengidentifikasi beberapa bahan kimia dan sifatnya, mudah meledak, mudah terbakar, beracun, penyebab iritasi, korosif, dan lain-lain dengan tepat, dan seterusnya, disesuaikan dengan behavior atau tindakan yang akan dilakukan oleh siswa kita. Jadi degree-nya bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, kemudian tadi kita balik lagi ke sini. Setelah tujuan pembelajaran ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kalau dari contoh yang ibu dapatkan, dia menyebutkan media dan alat bahannya terlebih dahulu, baru ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, kalau di sini kita lihat catatan di sini, catatan komponen lainnya sebagai pelengkap. Boleh disajikan di dalam badan inti RPP, boleh juga disajikan di lampiran seperti itu. Nanti di lapangan ketika anak-anak ibu terjun lapangan saat PPL 2, PPL 1 dan PPL 2, nanti dikonsultasikan lagi dengan pihak yang berkenaan. Dalam hal ini kalau PPL 2 berarti kan nanti ada guru pamong dan juga kepala sekolah, maka kita harus bertanya nih di sekolahnya menggunakan format RPP yang seperti apa. Begitu juga pada saat PPL 1 gitu kan. Hanya saja di mata kuliah ini ibu menyampaikan bagaimana format RPP yang terbaru gitu kan. Sedangkan format RPP yang lama, ibu yakin anak-anak ibu masih ingat dan telah mendapatkan gambaran daripada mata kuliah KDM dan juga SBM ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini yang memberikan contoh menambahkan komponen media dan alat bahan. Medianya katanya menggunakan worksheet atau lembar kerja siswa, kemudian ada lembar penilaian. Alat bahannya adalah yang membantu di dalam pelaksanaan pembelajaran seperti penggaris dan sebagainya, itu alat dan bahannya.
Kemudian baru beliau masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Kalau kita lihat di contoh mulai dari pendahuluan, di sini rancangannya peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional dan sebagainya. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa dan sebagainya sebagai langkah-langkah daripada pendahuluan. Kemudian jangan lupa juga di pendahuluan biasanya ada apersepsi, memancing kembali pemahaman siswa yang lalu dan juga bisa memancing pemahaman siswa mengenai apa yang akan dipelajari. Kemudian di sini jangan lupa juga di pendahuluan kita menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga manfaat pembelajaran agar pembelajarannya bisa terarah, dan juga gambaran umum tentang materi atau bisa juga menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran ini di bagian pendahuluan. Nah, kemudian di sini dituliskan kegiatan inti, ada kegiatan literasinya, kemudian ada critical thinkingnya, collaborationnya, communicationnya, dan juga creativity-nya. Ini adalah keterampilan abad 21 ya, yang mereka tuliskan. Nah, di sini kalau kita lihat di kegiatan literasi berarti kegiatan yang membuat siswa kita melek atau literate terhadap apa yang akan mereka pelajari gitu kan, informasi-informasi yang mereka butuhkan kita tampilkan di kegiatan literasi. Boleh kita tampilkan atau boleh juga kita meminta siswa untuk mencari apa yang dibutuhkan di dalam pembelajaran. Kemudian baru masuk ke langkah-langkah yang berkenaan dengan keterampilan abad 21. Ini kalau rancangannya seperti ini. Di critical thinkingnya, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Kemudian di collaborationnya, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan, dan lain sebagainya. Kemudian di komunikasinya mempresentasikan, di creativity-nya membuat kesimpulan. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, Ibu, biasanya kan kita di dalam pembelajaran menggunakan model-model tertentu nih. Nah, itu penyajian di kegiatan intinya seperti apa? Nah, penyajian di kegiatan intinya di kolom ini bisa saja kita pecah menjadi langkah-langkah daripada model yang akan kita gunakan. Baru di kolom selanjutnya adalah uraian kegiatannya seperti apa. Nah, kemudian jangan lupa terkait critical thinkingnya bisa kita munculkan di uraian di sini. Misalnya di sini langkah awalnya dari model yang digunakan misalnya mengamati gitu kan. Di sini kalian tulis langkah kegiatannya, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami melalui pengamatan dan sebagainya. Maka yang diharapkan muncul di sini adalah keterampilan berpikir kritis. Nah, kita tulislah dalam kurung critical thinking seperti itu. Baru setelah ini selesai kegiatan penutup. Di penutup biasanya kita meminta siswa untuk merefleksikan pembelajaran, apa yang sudah dia pahami, apa yang belum dipahami di bagian penutup. Biasanya kemudian bisa melakukan penilaian juga tergantung guru. Kemudian bisa juga di penutup itu menyampaikan rencana pembelajaran ke depannya atau menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa kita. Baru setelah tadi ada tujuan, langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah penilaian. Penilaian di sini kalau di badan RPP-nya, atau di lembar inti ini cuma dituliskan bentuk penilaiannya, misalnya sikap melalui lembar pengamatan, kemudian pengetahuan melalui lembar kerja peserta didik, kemudian keterampilannya melalui kinerja dan observasi dan juga diskusi gitu kan. Nah, baru nanti bentuk lembar pengamatan, lembar kerja dan sebagainya boleh dilampirkan sebagai lampiran, boleh juga tidak ditampilkan gitu kan. Nah, hanya saja nanti pada saat praktik lapangan saat PPL 1 atau PPL 2 guru pamong dan juga supervisor biasanya mau melihat nih bentuk atau lembar penilaiannya seperti apa. Nah, jadi itu bisa ditampilkan di dalam lampirannya. Mungkin ada yang ngomong juga nih, loh kalau kayak gitu sama aja sih Bu kayak RPP sebelumnya berlembar-lembar gitu kan. Nah, jadi makna RPP 1 lembar di sini adalah tidak sebanyak yang RPP sebelumnya, yang mana misalnya pada saat kegiatan di langkah-langkah pembelajaran itu diuraikan secara rigid gitu ya antara kegiatan guru, kegiatan siswa dan sebagainya. Nah, tapi di sini adalah
dibuat garis besarnya saja, dengan catatan guru memang sudah memahami secara penuh apa yang akan mereka ajarkan. Jadi RPP ini semacam pedoman umum, pedoman atau gambaran apa yang akan dilakukan oleh guru. Nah, namun ketika nanti anak-anak ibu masuk ke PPL 1 dan PPL 2, karena masih di dalam proses penilaian, maka sebaiknya dilengkapi RPP-nya sampai ke lampirannya juga ditunjukkan agar yang menilai paham nih apa yang akan dilakukan oleh kalian, seperti itu sebagai orang yang dinilai. Ini terkait RPP kita. Kemudian kita lanjutkan ke Permendikbud ya. Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI KD SD, SMP, SMA. Kita kimia, berarti kita ambil yang SMA-nya. Di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar kimia SMA MA dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, di kelas 10 tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Atau bahasanya ini di tujuan kurikulum ini adalah KI-nya, ya kan? Kompetensi inti kita tuh kan ada 4. Yang pertama spiritualitas, kemudian sosial, kemudian yang ketiga KI 3-nya pengetahuan, dan KI 4-nya adalah keterampilan. Nah, kemudian kompetensi inti ini dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Nah, kemudian kita baca selanjutnya. Di sini sudah Ibu tandai rumusan kompetensi sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial seperti menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Jadi jangan kaget ketika melihat di beberapa contoh RPP tidak ada dituliskan KI 1 dan KI 2-nya, karena menurut rumusan di Permendikbud ini bahwa KI 1 dan KI 2 itu dapat dicapai melalui pembelajaran tidak langsung. Mungkin juga bisa makna pembelajaran tidak langsung di sini adalah tidak terlihat diajarkan, seperti itu kan ya. Kalau mungkin dulu di RPP ada yang nulis mengucapkan doa gitu kan. Nah, itu kalau sudah menjadi rutinitas, itu menjadi sesuatu yang kalau sudah dirutinkan itu artinya kita mengajari mereka secara tidak langsung, seperti itu ya. Kemudian penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kalau Ibu tidak salah ingat, penilaian mengenai spiritual dan juga sikap ini guru si wali kelas itu berdiskusi sama seluruh seluruh guru yang mengajar di kelas tersebut gitu kan. Jadi punya kayak gambaran rata-rata lah ya dari hasil penilaian masing-masing guru. Nah, kemudian karena kan spiritual dan sikap ini terus berlanjut, bukan seperti kayak pengetahuan yang memang bisa diukur di saat itu, atau juga keterampilan yang memang berhubungan dengan mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini terkait kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut. Ada KI 3 dan KI 4. KI 3-nya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan KI 4-nya mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri
dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Ini KI 1 sampai KI 4, biasanya ini tidak ada perubahan gitu kan, nulisnya selalu seperti ini. Nah, baru setelah KI 1 sampai KI 4 ada turunannya nih, untuk KI 3 dan KI 4 ada KD-KD-nya, kompetensi dasarnya. Seperti menjelaskan, kalau ini di kelas 10 contohnya tadi kan ada menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan, dan selanjutnya di kompetensi dasarnya terkait dengan keterampilannya. Seperti yang dapat dilihat, ini nanti filenya akan ibu bagikan kepada kalian agar bisa sambil membuka file saat ibu atau saat memutar video yang ibu kirimkan nanti. Sampai ini kompetensi dasarnya. Kelas 10-nya juga ada. Ini dapat menjadi pegangan anak-anak ibu semua nanti pada saat penyusunan RPP sampai di kelas 11. Nah, sudah, itu adalah terkait Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang tentang KI dan KD di mata pelajaran kimia. Selanjutnya kita masuk ke analisis mana RPS kita terkait dengan analisis SKL, standar kompetensi lulusan, KI, KD, silabus, dan pedoman mata pelajaran. Mana ya? Filenya sebentar ibu buka. Oh ya, ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai analisis SKL dan sebagainya. Kita belajar sama-sama, kita baca sama-sama. Analisis dokumen SKL, KI, dan KD. Nah, keterkaitan antara SKL, KI, KD, dan pembelajaran. SKL kepanjangan singkatan dari standar kompetensi lulusan atau yang disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. KI ini menjadi landasan di dalam pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi atasnya adalah SKL, standar kompetensi lulusannya. Kemudian ada kompetensi intinya. Nah, kompetensi inti ini menjadi dasar di dalam pembuatan kompetensi dasar. Namun di dalam Permendikbud sudah dirincikan nih kompetensi dasarnya apa saja. Yang biasa bisa kita kembangkan itu adalah di bagian indikatornya nanti. Yang sering dikembangkan lebih lanjut itu di indikatornya. Kemudian kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Dalam setiap rumusan KD terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan juga materi. Kata kerjanya biasanya ini contoh kata kerjanya. Kata kerja yang biasanya menggunakan kata kerja operasional ya, berdasarkan taksonomi Bloom. Kemudian ini adalah materinya, sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik. Sebentar, kita tandai dulu. Sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya ini adalah materinya ya kan. Nah, kemudian ada KD 4.8 membedakan daya hantar listrik, membedakan daya hantar listrik berdasarkan berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Nah, di sini ada tabel, bukan tabel ya, kotak gitu kan, untuk menekankan kembali bahwa
SKL adalah muara utama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Kemudian di KI-nya adalah pijakan muara kompetensi kelas pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi yang ditetapkan dalam kompetensi inti atau kelas tertentu. Kompetensi inti kita sudah ditetapkan tadi, ada disajikan di dalam Permendikbud. Kemudian selanjutnya ada apa itu? Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan suatu pokok bahasan pada suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Dan kemudian ada penguatan pendidikan karakter melalui kemampuan berliterasi diintegrasikan dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi tersebut. Kita next. Selanjutnya di sini adalah pencapaian kompetensi lulusan, kompetensi inti dan juga kompetensi dasar melalui proses pembelajaran dan penilaian diilustrasikan dalam skema gambar berikut. Ini ada skemanya. SKL diturunkan menjadi KI, KD, KI1, KD1, kemudian KI2, KD2. Begitu juga selanjutnya ada yang dijabarkan indikator pencapaian kompetensinya itu adalah di KI 3 dan KD3. KI 3, KD3 nanti ada IPK-nya. Kemudian KI 4, KD4 ada IPK-nya juga. Baru nanti ini tertuang di dalam materi pembelajaran. Kemudian penilaiannya kita ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan daripada kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai SKL-nya. Jadi bagannya itu apa ya namanya, berkesinambungan, bertautan atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita lanjut, ini ada penjelasannya. Kompetensi inti KI 3 dan KI 4 memberikan arah tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal yang harus dicapai peserta didik. Kalau SKL tadi gambaran besarnya untuk mata pelajaran untuk mata pelajaran kimia itu seperti apa, kemudian diturunkan menjadi kompetensi, ada KI. KI ini dominannya sama untuk semua mata pelajaran. Kemudian setelah KI diturunkan ke KD. KD-nya sudah ditentukan di dalam Permendikbud, dan yang bisa kita rubah-rubah itu adalah, atau kita kembangkan itu adalah di IPK-nya. Nanti IPK ini adalah hal minimal yang harus dicapai siswa guna tercapainya KD, KI dan juga SKL. Kita lanjutkan. Kemudian kompetensi dasar dari KI 3 adalah dasar pengembangan materi pembelajaran, sedangkan kompetensi dasar dari KI 4 mengarahkan keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik. Nah, ini kita perlu tekankan bahwa KI 3 berkenaan dengan pengetahuannya atau kognisinya, kemudian di KI 4 itu berkenaan dengan keterampilan atau psikomotoriknya. Biasanya kalau di bahasa yang kurikulum terdahulu tuh seperti itu. Nah, jadi nanti ini jelas nih, adalah dasar pengembangan materi pembelajaran. KI 3 merupakan dasar dari pengembangan materi pembelajaran. Jadi guru nanti tidak hanya mengembangkan materi berdasarkan satu buku, boleh kok guru mengembangkan materi dari berbagai buku untuk mengcover atau mencapai yang dituju daripada KI 3 dan KD 3-nya, seperti itu. Kemudian di sini ada kalimat, dari sinilah pendidik dapat mengembangkan proses belajar dan cara penilaian yang diperlukan melalui pembelajaran langsung. Kemudian yang C, dari proses belajar dan pengalaman belajar, peserta didik akan memperoleh pembelajaran tidak langsung berupa pengembangan sikap sosial dan juga spiritual. Secara tidak langsung dia akan mendapatkan manfaat atau pembelajaran mengembangkan sikap sosial dan spiritual mereka. Misalnya seperti tadi ajakan untuk berdoa sebelum belajar, kemudian misalnya mengucap syukur ketika melihat kebesaran Tuhan dari pengamatan yang dilakukan. Sikap sosialnya misalnya mereka belajar bertanggung jawab, mereka belajar berinteraksi sosial, mereka belajar menghargai dan sebagainya.
dari proses belajar dan pengalaman belajar yang dilaksanakan. Kemudian di sini eh, rangkaian dari KIKD sampai dengan penilaian tertuang di dalam silabus. Jadi apa namanya? Silabus itu gambaran untuk apa ya, kalau kalau di perkuliahan kan Ibu ada menyajikan RPS tuh, rencana pembelajaran semester. Nah, seperti itu juga silabus. Silabus itu gambaran untuk satu semester, bahkan ada yang sudah memuat selama 1 tahun. Dirincikan di dalam silabus, baru nanti dipecah ke RPP. Kalau di perkuliahan itu sebenarnya ada satuan acara SAP kalau Ibu tidak salah. Nah, SAP itu ada RPS, ada SAP. Nah, SAP itu rincian per pertemuan itu seperti apa. Nah, kalau kita di sekolah berarti RPP-nya per pertemuan kan seperti apa, atau bahkan ada juga RPP yang misalnya tidak untuk satu pertemuan tetapi 2 sampai 3 pertemuan juga ada seperti itu. Nah, ini gambarannya, silahkan diperhatikan dulu. Kita coba cek di sini SKL-nya apakah tertera ya SKL. Standar kompetensi lulusan. Oh, tidak tersaji ya di sini. Sebentar Ibu cek lagi. Oh, ini untuk KI KD ya, ya seperti yang Ibu sampaikan. Kita coba cari yang SKL sebentar. Apakah ada standar kompetensi lulusannya tadi? Kita coba buka. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SKL-nya ada apa tidak ya, di sini kita cari dulu. Tentang kurikulumnya.
standar kompetensi lulusan untuk yang SMA. Mana ya tadi ya? Oh ya, ini lampirannya. Mohon maaf. Nah, ini lampiran untuk SKL-nya. Kompetensi lulusan untuk dimensi sikap, untuk SMA MA-nya, untuk sikapnya ada dicerminkan di sini. Nah, kemudian pengetahuannya. Jadi kan turunannya ini terlihat atau tertuang di KI-nya kita, kemudian tadi KI-nya dijabarkan lagi untuk memudahkan pencapaiannya, diturunkan menjadi KD, kemudian KD-nya dikembangkan atau diturunkan lebih lanjut menggunakan IPK seperti itu. Nah, ini ya gambarannya, ini nanti filenya juga Ibu kirimkan untuk dibaca-baca. Kemudian kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? KKO. Nah, kita lanjutkan ke pengembangan indikator pencapaian kompetensi atau IPK dan materi pembelajaran. Pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan dua kemampuan yang harus dikuasai seorang guru. Jadi tadi hal yang harus dikuasai seorang guru adalah pengembangan indikator dan juga materi pembelajaran, yang tentunya kita di dalam mengembangkannya berdasarkan pada pedoman SKL, kemudian KI dan juga KD-nya, sehingga kita dapat melakukan pengembangan terhadap IPK dan juga materi pembelajaran. Informasi tersebut dapat diperoleh daripada silabus untuk mata pelajaran kimia bagi kita ya. Nanti jadi guru itu harus memiliki pegangan Permendikbud seperti yang Ibu tampilkan tadi, kemudian juga memiliki daftar kata kerja operasional, kemudian juga memiliki sumber silabus yang digunakan untuk mata pelajaran kimia. Nah, itu nanti bermanfaat di dalam penyusunan indikator pencapaian kompetensi dan juga materi pembelajaran. Nah, kemudian di sini melalui pemahaman keterkaitan kompetensi SKL, KI dan KD seperti yang dijabarkan di gambar ini, maka pendidik yang mengampu mata pelajaran kimia dapat merumuskan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan mengintegrasikan literasi pengembangan keterampilan abad 21. Makanya tadi di salah satu contoh RPP ada menuliskan 4 keterampilan abad 21, yaitu ada critical thinking, komunikatif, kemudian kolaborasi dan juga creativity seperti itu. Nah, kemudian di sini pengetahuan terkait dengan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif serta indikator keterampilan berkaitan tidak hanya keterampilan bertindak tetapi juga keterampilan berpikir yang juga dikatakan sebagai keterampilan abstrak dan konkret. Sebagai bagian dari ilmu alam, kimia memiliki ciri umum yang sama dengan ilmu serumpun, yaitu fisika dan biologi. Namun demikian, sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, kimia memiliki karakteristik yang berbeda dengan rumpun ilmu alam lainnya. Nah, kita lihat di sini, kita baca sama-sama. Mata pelajaran kimia bertujuan untuk menumbuhkan sikap spiritual dan sikap sosial, membekali pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik yang relevan dengan kimia, agar peserta didik mampu untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi dan sebagai warga negara. Kimia merupakan bagian dari ilmu alam yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana tentang gejala-gejala alam, khususnya yang berkaitan dengan komposisi. Memahami berbagai gejala alam, ilmu kimia juga sangat membantu dan menyumbang terhadap penguasaan ilmu lainnya, baik ilmu dasar seperti biologi, astronomi, geologi, maupun ilmu terapan seperti pertambangan, pertanian, kesehatan, perikanan, dan juga teknologi. Nah,
Di sini belajar kimia merupakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan untuk membentuk pribadi yang mencintai lingkungan alam dan sosial. Kalau di awal tadi berkaitan dengan dimensi spiritualnya, kemudian spiritual dan juga pengetahuan seperti itu. Kemudian di sini tentang sosialnya, di mana pembelajaran kimia itu, belajar kimia itu untuk membentuk pribadi kita yang mencintai lingkungan alam dan juga sosial. Kemudian di sini dapat kita baca bersama. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran kimia pada tingkat SMA atau MA diarahkan pada pemilikan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif, di mana pengetahuan meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognisi. Adapun dimensi proses kognitif meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan atau mengkreasi sesuai dengan tingkatan dimensi proses kognitif berdasarkan taksonomi Bloom seperti itu ya. Kemudian aspek kerja ilmiah dalam kurikulum 2013 dapat dimasukkan dalam aspek keterampilan. Peserta didik diharapkan mampu mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, selain sebagai produk dan juga proses, kimia ini mengandung nilai-nilai atau sikap terdiri dari dua unsur, yaitu sikap bertuhan dan juga sikap sosial. Dengan mempelajari kimia, maka akan tumbuh dari diri peserta didik penghayatan dan pengamalan dari ajaran agama yang dianutnya. Kemudian Ibu tandai dulu. Ya. Kemudian kimia banyak mengandung muatan-muatan keimanan dan penghayatan ajaran agama. Pembelajaran kimia diharapkan dapat mengaitkan apa yang dipelajarinya dengan entitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian melalui panca indera, peserta didik dapat mengeksplorasi alam, memahami proses yang berlangsung sehingga menghasilkan kemampuan metakognitif yang tinggi dan berperilaku sebagai insan yang beriman. Kemudian sikap sosialnya yang ditumbuhkan dalam kimia memuat nilai-nilai karakter yang mulia sebagai hasil proses pembelajaran saintifik. Sikap sosial yang dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran kimia seperti menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif, dan lain sebagainya. Nah, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap-sikap tersebut sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Jadi di dalam pembelajaran kimia kita tidak hanya memfokuskan pada pencapaian KI 3 dan KI 4, namun secara tidak langsung juga kita membantu siswa kita di dalam mengembangkan sikap spiritual dan juga sikap sosialnya mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bawah. Untuk melakukan analisis kompetensi dan mengembangkan IPK, disarankan kita harus memperhatikan karakteristik mata pelajaran kimia dan mempelajari karakteristik peserta didik kita untuk mengembangkan nilai-nilai pembentukan karakter, mengembangkan keterampilan abad 21 terkait dengan keterampilan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Ibu tandai dulu. Mana tadi? Sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar, gambar 5 di bawah ini menggambarkan rangkaian kegiatan dalam analisis kompetensi untuk menjabarkan IPK dan materi dari suatu KD maupun untuk KD KI 3 maupun KD KI 4. Nah, kita lihat dari KD-nya, KD kan udah ditentukan tuh dari Permendikbud berapa tadi? Nomor 37. Nah, Permendikbud nomor 37. Dari sana kita jabarkan kompetensi yang harus dikuasai siswa, kemudian juga bagaimana materinya. Kompetensi itu kan ada dua, nantinya ada berkenaan dengan higher order thinking skills dan juga lower order thinking skills. Kemudian KD-nya ini juga kita jabarkan menjadi IPK.
Nah, jadi kompetensi dan materinya itu terangkum atau eh, tertuang secara umum di dalam IPK. Nah, di sini yang pertama, kutip pasangan kompetensi dasar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Misalnya untuk kimia kelas 10, KD 3.8 menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, dan KD 4.8 membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Jadi ini cara membuat cara penyusunan atau penjabaran IPK dan juga materi. Kita buat tabel. Di sini langkah keduanya, pisahkan kemampuan berpikir yang dinyatakan dengan kata kerja dengan materi seperti pada tabel. Jadi dibikin tabelnya, tabel KD, kemudian kemampuan berpikir atau kata kerja, kemudian materinya. Jadi tadi kita ambil contoh, misalnya kita ngambil pada materi daya hantar listrik, ya, daya hantar listrik terkait elektrolit. Berarti KD yang berkesesuaian itu untuk KI 3 dan KI 4-nya adalah KD 8 dan 4.8. 3.8 untuk pengetahuannya. Untuk pengetahuan. Kemudian 4.8 untuk keterampilannya. Kemudian kemampuan berpikir atau kata kerjanya kita sesuaikan dengan KKO, kata kerja operasional. Baru nanti kita cek materinya yang berkesesuaian dengan KI 3, KI 4, KD 3, KD 4 seperti itu. Nah, kemudian di sini perhatikan kemampuan berpikir yang terdapat dalam kata kerja pada KD KI 3 maupun KI KD 4. Ada kemungkinan kemampuan berpikir tersebut membutuhkan kemampuan berpikir awal sebagai prasyarat yang harus dikuasai peserta didik sebelumnya, baik yang di SMA maupun di SMP. Sebagai contoh, untuk KD 3.8 kimia tersebut di atas, sebelum menganalisis peserta didik harus memiliki kompetensi sebelumnya, antara lain mengidentifikasi atau membedakan atau mengklasifikasikan kata kerja tersebut menjadi penanda untuk tercapainya kata kerja pertama, menganalisis. Selain itu, perlu diperhatikan juga apakah kemampuan berpikir tersebut merupakan kemampuan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skills, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Nah, HOT adalah kemampuan kognitif berpikir tingkat tinggi yang dalam taksonomi tujuan pendidikan ranah kognitif terdiri atas kemampuan analisis, evaluasi, dan mencipta. Berarti dari C456 ya. C4 sampai C6. Setiap jenjang HOTS memiliki kemampuan yang berbeda sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut. Ini gambarannya. HOTS digunakan dalam rumusan kompetensi dalam SKL dan standar isi. Dalam RPP, guru dapat mengembangkan HOTS yang terdapat pada setiap KD sampai tingkat tertinggi, yaitu mencipta. Selain itu, guru dapat mengintegrasikan literasi dan nilai-nilai karakter serta keterampilan abad 21 dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, dalam menganalisis KD, terutama dalam memecahkan suatu rumusan aspek kompetensi KD, guru dapat menggunakan kemampuan yang tercantum pada kolom tabel 2 tadi, dan kata kerja tabel 2 yang ini ya, maaf, yang ini. Nah, dan kata kerja yang terdapat pada kolom kanan untuk merumuskan IPK. Jadi tadi kan contohnya di 3.8 itu menganalisis. Di dalam menganalisis itu kemampuannya adalah mengelompokkan dan juga menentukan keterkaitan. Maka kata kerja yang bersesuaian bisa mengidentifikasi, membedakan, mengklasifikasi, ataupun menganalisis itu sendiri. Nah, tadi tahapan 1 sudah. Kita bikin tabel kayak gini kan, KD, kemampuan berpikir atau kata kerja, kemudian materi. Kemudian tadi KD-nya langsung klak-klak kita tempel-tempel saja sesuai dengan yang tertera di Permendikbud.
Kemudian kita analisis nih kata kerja di KD 3.8 4.8 itu apa saja. Kemudian kita tulis materi yang bersesuaian. Kemudian tadi analisisnya kata kerja yang ini tadi kita tentukan dia termasuk higher order thinking skills kah atau lower order thinking skills kah. Nah, kemudian setelah kita tahu dia higher order thinking skills atau lower order thinking skills, maka kita dapat melihat kemampuan apa yang berkenaan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau tingkat rendah tersebut. Kata kerjanya sudah ada, sudah ditentukan. Baru nanti kita tuliskan di sini untuk tadi 3.8 kompetensinya menganalisis, kemampuannya bisa seperti mengelompokkan dan menentukan keterkaitan. Nah, kata kerja yang bersesuaian itu ada mengidentifikasi, membedakan, mengklasifikasi, dan menganalisis. Baru langkah yang keempat, untuk selanjutnya dari uraian materi dalam KD terdapat beberapa istilah atau materi dasar esensial yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta didik, yaitu sifat larutan, larutan elektrolit, dan non-elektrolit. Di kemampuan berpikir KD 3.8 dengan kemampuan berpikirnya menganalisis, kemampuan berpikir jembatannya atau yang membersamainya atau bisa juga yang mendahului daripada kemampuan berpikir ini adalah mengidentifikasi, membedakan, mengklasifikasi, menganalisis yang kita dapat dari analisis sebelumnya. Baru kita cari materi-materi yang berhubungan, ya, yang berhubungan. Nah, setelah itu dari tabel 3, maka kita dapat menyusun indikator pencapaian kompetensinya. 3.8.1 berarti KD-nya kan menganalisis nih. Coba kita buka ya, biar ngeh. Tadi 3.8 ya. Nah, 3.8 itu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik dan membedakan 4.8-nya membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Nah, tadi 3.8-nya udah kita tulis. Kemudian kita coba menganalisis dari KD 3.8 itu kita analisis dulu dia termasuk lower atau higher keterampilannya. Nah, menganalisis kemudian kita telusur lebih lanjut, kira-kira kemampuan atau keterampilan menganalisis ini adakah keterampilan yang membersamainya atau yang menjadi prasyarat munculnya keterampilan atau kemampuan menganalisis. Nah, ternyata ada yang menjembataninya, yaitu seperti siswa bisa mengidentifikasi terlebih dahulu, membedakan, mengklasifikasikan, dan menganalisis. Nah, baru setelah itu dicari materi yang yang menjadi pengantarnya juga, seperti itu ya, dirincikan. Jadi sudah dapat KD-nya, kemampuan berpikir jembatannya, materinya gitu kan. Nah, baru nanti dari tabel 3 ini kita susun IPK, indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.8, yang mana 3.8 itu bunyinya adalah, Ibu copy saja yang ini. Bentar, Ibu copy dulu biar mudah dibaca. Sini ya. Ini aja. KD 3.8 ini kan bunyinya nggak bisa ya. Bentar. Nah, menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, maka indikatornya turunannya untuk mencapai kemampuan menganalisis tersebut adalah
mengidentifikasi sifat larutan, kemudian membedakan sifat larutan, mengklasifikasikan larutan non-elektrolit dan elektrolit, kemudian mengklasifikasikan larutan elektrolit kuat dan lemah, menganalisis penyebab suatu larutan bersifat elektrolit kuat lemah, kemudian menganalisis jenis ikatan. Nah, itu untuk yang 3.8. Begitu juga untuk yang 4.8, ya. Dari membedakan itu, kemampuan berpikir jembatannya adalah merencanakan dan melaksanakan, ya. Merencanakan dan melaksanakan. Materinya adalah berkenaan tadi. Untuk selanjutnya dari uraian materi dalam KD terdapat beberapa istilah materi dasar atau esensial yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini kita sesuaikan dengan sajian yang biasanya ada di buku juga gitu kan. Nah, baru kita susun IPK-nya seperti itu. Nah, pembahasan hari ini Ibu cukupkan sampai di pembuatan IPK. Nanti terkait menentukan nilai-nilai utama karakter akan Ibu sampaikan di pembahasan pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ke-6 kita masih membahas tentang analisis SKL, KI, dan KD. Untuk penugasannya ini nanti saja kita kerjakan setelah pertemuan ke-6. Jadi silahkan dipahami ulang mengenai apa yang Ibu sampaikan terkait tadi RPP, kemudian juga gambaran silabus dan juga analisis dokumen SKL, KI, dan KD. Kemudian filenya akan Ibu bagikan, silahkan dicermati. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom kolom komentar YouTube. Nanti insya Allah akan kita bahas atau akan Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di pertemuan ke-6, sekaligus menuntaskan pembahasan tentang analisis SKL, KI, dan KD. Baru setelah itu penugasan sesuai dengan tugas yang ini, yang ada di materi ini. Mana tadi ya tugasnya? Ini Ibu tandaikan. Ini untuk penugasan pertemuan 6 ya nanti ya. Untuk pertemuan 6. Ya. Nah, sekian dari Ibu. Salah khilaf mohon maaf. Jika masih banyak hal yang kurang dipahami setelah menyimak video ini dan juga mencocokkan dengan apa materi-materi yang filenya akan Ibu bagikan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya akan Ibu coba jawab dan nanti dibahas di pertemuan ke-6. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.